wabarakatuh. Saya Hilda Novia Fitriani dengan NIM 101240101 dan teman saya Priscilla Sabatriani dengan NIM 101240102. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas materi tentang hukum perjanjian atau kontrak bisnis. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan perjanjian, baik secara sadar maupun tidak sadar. Misalnya saat membeli barang, meminjam uang, menyewa rumah hingga melakukan kerja sama bisnis. Dalam dunia usaha, perjanjian memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan adanya perjanjian, hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi lebih jelas sehingga dapat mengurangi risiko perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, memahami hukum perjanjian sangat penting, terutama dalam kegiatan bisnis. Apa sih perjanjian itu? Perjanjian adalah suatu perikatan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi, baik antar pelaku usaha maupun antara pelaku usaha dan konsumen. Artinya, perjanjian merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara dua pihak atau lebih. Misalnya, penjual wajib menyerahkan barang, sedangkan pembeli wajib membayar harga barang tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian diatur dalam buku 3 KUH Perdata tentang perikatan. Berdasarkan sifatnya, perjanjian dibagi menjadi 3 jenis. Pertama adalah perjanjian konsensual, yaitu perjanjian yang cukup terjadi karena adanya kesepakatan antara para pihak tanpa perlu penyerahan barang terlebih dahulu. Yang kedua adalah perjanjian real, yaitu perjanjian yang baru dianggap terjadi setelah objeknya diserahkan, misalnya pinjam meminjam barang. Yang ketiga adalah perjanjian formil, yaitu perjanjian yang harus dibuat dalam bentuk tertentu sesuai aturan hukum, misalnya akta notaris pada jual beli tanah. Ketiga jenis ini menunjukkan bahwa tidak semua perjanjian memiliki bentuk yang sama. Selanjutnya, subjek hukum kontrak. Subjek hukum kontrak adalah pihak-pihak yang dapat membuat dan terlibat dalam suatu perjanjian. Subjek hukum ini terdiri dari individu atau perorangan, badan hukum seperti PT, CV, firma, koperasi, dan yayasan, serta negara melalui perusahaan negara seperti Perum dan Persero. Individu berarti setiap orang yang secara hukum dianggap mampu melakukan tindakan hukum. Badan hukum adalah organisasi yang diakui oleh hukum dan dapat memiliki hak serta kewajiban sendiri. Sedangkan negara juga dapat menjadi subjek hukum kontrak, terutama melalui perusahaan yang memiliki negara yang menjalankan kegiatan bisnis. Jadi, dalam kontrak bisnis, pihak yang terlibat tidak hanya orang perorangan, tetapi juga perusahaan bahkan negara. Berikutnya adalah syarat sah perjanjian. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, terdapat 4 syarat agar suatu perjanjian dianggap sah. Syarat pertama adalah adanya kesepakatan antara para pihak. Artinya, kedua belah pihak setuju untuk membuat perjanjian tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kehilafan. Syarat kedua adalah percakapan untuk membuat perikatan. Artinya, pihak yang membuat perjanjian harus sudah dewasa, sehat akal, dan tidak berada dalam keadaan yang membuatnya tidak mampu bertindak secara hukum. Syarat ketiga adalah adanya objek tertentu. Maksudnya harus ada hal yang jelas yang diperjanjikan, misalnya barang, jasa, atau pekerjaan tertentu. Syarat keempat adalah sebab yang halal. Artinya isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Dua syarat pertama disebut syarat subjektif. Jika tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat objektif. Jika tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Karena itu, keempat syarat ini sangat penting untuk diperhatikan sebelum membuat kontrak. Selanjutnya, asas-asas perjanjian. Dalam hukum kontrak terdapat beberapa asas penting yang menjadi dasar pelaksanaan perjanjian. Pertama adalah asas konsensualisme, yaitu perjanjian lahir karena adanya kesepakatan antara para pihak. Artinya, selama kedua belah pihak sudah setuju, maka pada dasarnya perjanjian sudah dianggap terjadi. Kedua adalah asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi bentuk dan syarat perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum. Ketiga adalah asas kekuatan mengikat. Artinya, perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Keempat adalah asas kepastian hukum yang memberikan perlindungan dan kepastian bagi para pihak agar hak dan kewajiban mereka jelas.
Kelima adalah asas itikat baik, yaitu para pihak harus menjalankan perjanjian dengan jujur, terbuka, dan penuh tanggung jawab. Kelima asas ini menjadi fondasi penting dalam setiap hubungan kontrak. Selanjutnya, terjadinya dan berakhirnya perjanjian. Perjanjian terjadi ketika para pihak mencapai kesepakatan berdasarkan asas konsensualisme. Artinya, begitu ada persetujuan antara kedua belah pihak, maka hubungan hukum sudah lahir. Namun, suatu perjanjian tidak berlangsung selamanya. Perjanjian dapat berakhir karena beberapa alasan sesuai pasal 1381 KUH Perdata. Misalnya karena pembayaran, artinya kewajiban sudah dipenuhi. Kemudian karena pembebasan utang, yaitu kreditur membebaskan debitur dari kewajibannya. Selain itu, bisa juga karena pembatalan mustahilnya barang yang diperjanjikan atau karena waktu perjanjian telah habis. Contohnya dalam kontrak sewa rumah selama 1 tahun, maka setelah 1 tahun kontrak tersebut berakhir jika tidak diperpanjang. Jadi berakhirnya perjanjian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara para pihak telah selesai. Selanjutnya adalah standar kontrak atau yang sering disebut perjanjian baku. Kontrak baku adalah perjanjian tertulis yang isinya telah ditentukan sepihak tanpa adanya proses negosiasi. Pihak lain hanya diberi pilihan untuk menerima atau menolak. Istilah ini dikenal dengan take it or leave it. Contohnya dapat kita temui saat membuka rekening bank, membeli tiket pesawat, menggunakan layanan internet, atau menandatangani kontrak kredit kendaraan. Kontrak baku dibuat agar proses bisnis menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien karena tidak perlu membuat perjanjian baru setiap kali transaksi. Namun, karena dibuat sepihak, seringkali kontrak ini menimbulkan ketidakseimbangan antara pihak yang kuat dan pihak yang lemah. Kontrak baku juga memiliki permasalahan. Permasalahan utama dalam kontrak baku adalah sering merugikan pihak yang lebih lemah, terutama konsumen. Hal ini terjadi karena tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Biasanya, pihak perusahaan memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan konsumen. Selain itu, sering terdapat klausel exempsi, yaitu klausel yang membatasi atau bahkan menghilangkan tanggung jawab pihak perusahaan. Misalnya, perusahaan menyatakan tidak bertanggung jawab atas kerusakan tertentu. Masalah lainnya adalah banyak konsumen tidak memahami isi kontrak karena bahasanya rumit, tulisannya terlalu kecil, atau terdapat syarat tersembunyi. Akibatnya, konsumen sering menyetujui kontrak tanpa benar-benar memahami resikonya. Inilah yang menyebabkan kontrak baku sering dianggap tidak adil. Selanjutnya ada pendapat para pakar tentang keabsahan kontrak baku. Para ahli memiliki pendapat yang berbeda mengenai keabsahan kontrak baku. Pitlow berpendapat bahwa kontrak baku tidak sah karena melanggar asas kebebasan berkontrak. Menurutnya, jika salah satu pihak tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi, maka kebebasan tersebut hilang. Menurut Sluiter, kontrak baku seperti undang-undang swasta karena dibuat sepihak dan harus ditaati. Sebaliknya, Hondius dan Stein menganggap kontrak baku tetap sah karena sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan dianggap ada persetujuan dari para pihak. Sedangkan Remy berpendapat bahwa yang paling penting bukan memperdebatkan sah atau tidaknya, tetapi bagaimana mencegah ketidakadilan bagi pihak yang lemah. Pendapat ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap konsumen harus menjadi perhatian utama. Selanjutnya ada pelanggaran prinsip dalam kontrak baku. Dalam kontrak baku sering terjadi pelanggaran prinsip hukum. Salah satunya adalah prinsip penyalahgunaan keadaan atau undue influence. Hal ini terjadi ketika pihak yang lebih kuat memanfaatkan kelemahan pihak lain. Misalnya, konsumen terpaksa menyetujui kontrak karena sangat membutuhkan layanan tersebut dan tidak memiliki pilihan lain. Akibatnya, isi kontrak menjadi tidak adil dan hak serta kewajiban tidak seimbang. Selain itu, terdapat juga pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan atau contemporaneous. Prinsip ini mengharuskan kedua pihak memahami isi kontrak saat menandatanganinya. Namun, dalam kontrak baku, biasanya hanya pihak pembuat kontrak yang benar-benar mengerti isi perjanjiannya. Sedangkan pihak lain hanya menandatangani tanpa penjelasan yang cukup.
Hal ini tentu bertentangan dengan asas keadilan dalam perjanjian. Sebagai kesimpulan, hukum perjanjian atau kontrak bisnis merupakan dasar penting dalam aktivitas ekonomi dan dunia usaha. Perjanjian mengatur hubungan hukum antara para pihak sehingga hak dan kewajiban masing-masing menjadi jelas. Agar sah dan mengikat, perjanjian harus memahami syarat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu, pelaksanaan kontrak bisnis harus didasarkan pada itikat baik, kejujuran, tanggung jawab, dan keseimbangan. Namun dalam praktik, terutama pada kontrak baku, sering terjadi ketidakseimbangan yang merugikan pihak yang lebih lemah. Karena itu, setiap orang harus lebih teliti sebelum menandatangani perjanjian. Kita harus membaca, memahami, dan memastikan isi kontrak tidak merugikan salah satu pihak. Dengan begitu, kita dapat menghindari masalah hukum di kemudian hari. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.